semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, perkenalkan, saya Veronica Saungrayo, salah satu mahasiswa dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pendekatan postmodern, yaitu terapi naratif. Dan di akhir juga nanti saya akan menayangkan video contoh pelaksanaan konseling individual menggunakan terapi naratif. Nah, hakikat konseling terapi naratif adalah perspektif naratif itu berfokus pada kapasitas manusia dalam mengkreasikan dan imajinasi pikiran mereka. Praktisi naratif tidak menganggap bahwa mereka mengetahui segala hal lebih dari mengenai kehidupan konseli. Adapun tujuan dari terapi ini adalah untuk mengundang orang menggambarkan pengalaman mereka dalam bahasa yang lebih baru dan segar. Dengan melakukan hal ini, mereka membuka pandangan baru dari segala yang mungkin. Bahasa ini memungkinkan klien mengembangkan makna-makna baru sehubungan dengan masalah pikiran, perasaan, dan perilaku. Adapun tokoh pelopor dalam terapi ini yaitu Michael White dan David Epstein. Michael White percaya bahwa melalui pengetahuan orang bisa menjadi penulis bagi kehidupan mereka sendiri. Sedangkan David Epstein merupakan salah satu pengembang dari terapi naratif. Dia adalah asisten direktur pusat terapi naratif di New Zealand dan penulis serta pengajar dalam ide-ide naratif. Adapun teknik-teknik yang bisa digunakan dalam terapi ini adalah yang pertama, pertanyaan dan lebih. Terapi naratif menggunakan pertanyaan sebagai salah satu cara untuk menghasilkan pengalaman daripada mengumpulkan informasi. Yang kedua adalah pencarian hasil yang unik. Dalam pendekatan terapi naratif, pertanyaan eksternalisasi adalah pertanyaan yang diikuti dengan hasil yang unik. Terapi berbicara kepada klien tentang saat-saat pilihan kesuksesan mengenai masalah. Yang ketiga, cerita alternatif dan reauthoring. Membangun cerita baru sejalan dengan dekonstruksi dan terapi naratif terbuka untuk mendengarkan cerita-cerita orang baru. Orang-orang dapat terus-menerus secara aktif menulis kembali kehidupan mereka. Selamat siang. Selamat siang, silakan duduk. Saya ada perlu dengan Ibu, apa saya tidak mengganggu, Bu? Ya, kebetulan saya lagi ada waktu kosong, jadi ada perlu apa, Nak? Begini, Bu, saya ingin konsultasi dengan Ibu, apa boleh? Saja, Nak, saya bisa membantu sebisa mungkin. Jadi kapan kita akan memulai proses konselingnya? Kalau bisa hari ini, Bu, karena saya sudah sangat ingin mendapatkan jalan keluar dari masalah saya. Baiklah, kira-kira kita akan membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit. Apakah kamu siap? Saya siap, Bu. Bisa, Bu. Coba kamu ceritakan apa yang menjadi inti dari masalah kamu. Saya sebenarnya merasa agak tertekan dengan pembelajaran daring ini, Bu. Tertekan? Mengapa? Jadi seperti ini, Bu, saya di Makassar ini kan saya menumpang di rumah om saya. Nah, saya rasa selama pembelajaran daring saya merasa lebih tertekan jika dibandingkan dengan jika di sekolah. Penyebab kamu berpikir seperti itu? Ya, karena jika di rumah saya harus bisa mengimbangi antara bekerja, membantu tante dan sepupu saya untuk membersihkan rumah dan belajar, belum lagi jika sedang banyak tugas. Terus? Biasanya saya belum sempat membantu, kelas saya sudah mulai, Bu. Sampai biasa saya mendengar tante saya menceritakan saya dengan anaknya bahwa saya sangat pemalas untuk membantu mereka, bahwa saya menjadikan tugas dan belajar saya sebagai alasan supaya tidak membantu mereka. Oh,
Oh, jadi itu yang membuat kamu tidak nyaman dengan pembelajaran ini? Iya Bu, saya lebih menyukai belajar di sekolah, saya lebih bebas, tapi mau gimana lagi. Ya, saya paham yang kamu rasakan saat ini. Sekarang saya bertanya, apa yang kamu harapkan setelah konseling ini berlangsung? Saya berharap saya bisa menghadapi keluarga saya tempat menginap itu, karena jika saya pulang ke kampung saya, maka akan sulit mendapat jaringan yang bagus. Jadi saya harus mendapatkan cara untuk menghadapi masalah saya ini, Bu. Baiklah, kamu semangat sekali sepertinya ya. Iya Bu, saya sangat tidak nyaman dengan keadaan ini sehingga saya ingin keluar dari masalah ini. Baik, sekarang saya lakukan pemisalan. Jika misalnya suatu hari kamu dan tantemu duduk menceritakan bagaimana jadwal belajar kamu, dan kamu meminta maaf karena kamu jarang untuk membantu mereka, apalagi pada saat jam pelajaran. Kamu memberikan penjelasan kepada tante kamu bahwa kamu bukan bermaksud untuk tidak membantu, tapi ada tugas dari sekolah yang jauh lebih penting, dan mohon perhatiannya jika lebih banyak menghabiskan waktu dengan laptop, buku, dan handphone. Dan pada akhirnya tante kamu mulai mengerti dan paham akan kegiatan kamu. Wah, saya akan senang jika seperti itu, Bu. Jadi nanti saya akan mengatur jadwal saya lebih baik lagi. Jika selesai belajar dan istirahat, saya akan membantu mereka dengan pekerjaan yang masih harus dikerjakan. Dan juga pastinya komunikasi kami berjalan dengan baik sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman. Sehingga kami akan saling mengerti dengan kegiatan masing-masing. Rasa kurang nyaman dan tertekan saya juga pasti akan berkurang, Bu, sehingga saya dapat lebih fokus untuk melakukan pembelajaran online. Ya, jadi secara tidak langsung kamu sudah tahu kan apa yang harus kamu perbuat. Iya Bu, saya akan mencoba berbicara dan berusaha memahamkan tante saya tentang kegiatan saya dan membuka akses komunikasi antara kami. Karena saya yakin ini hanya kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi. Ya, bagus sekali. Lalu bagaimana perasaan kamu sekarang? Tentu saya senang dan lega Bu, saya tinggal melakukannya saja. Baiklah, setelah ini kamu akan mulai melakukannya. Lakukanlah dengan baik, dan setelah kamu lakukan semuanya, kabari saya kembali. Baik Bu. Ya sudah, kalau begitu saya tutup dulu. Selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang. Apa kabar, nak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Kabar baik juga, nak. Oh iya Bu, saya ingin memberikan kabar tentang hasil konseling kita kemarin. Oh iya, silakan. Kamu mau ceritakan bagaimana hasilnya? Jadi begini Bu, saya sudah melakukan semua rencana kita kemarin dengan meminta maaf dan menjelaskan semua ke tante saya. Terus? Jadi awalnya memang tante saya cuek dengan penyampaian saya. Beberapa hari setelah saya melaksanakannya, saya sedang melakukan meet di aplikasi Zoom dan kebetulan tante saya masuk kamar dan melihat saya betul-betul sedang belajar. Bagaimana tanggapannya? Dia hanya menganggukkan kepalanya dan keluar dari kamar. Dan tentunya kalau sempat sebelum belajar, saya memilih membantu mereka terlebih dahulu. Ataupun misalnya tidak sempat setelah belajar, saya pasti membantu mereka. Sepertinya mereka sudah mulai mengerti dan paham apa saja yang saya lakukan. Saya sudah tidak pernah mendengar tante saya marah-marah dan menyinggung lagi. Jadi apakah kalian sudah lebih banyak berkomunikasi? Iya Bu, kami sekarang jadi sering berkomunikasi di jam-jam luang kami. Rupanya perkembangannya sangat bagus ya. Kamu berhasil memberikan pengertian terhadap tante kamu. Iya Bu, saya sangat senang. Bagaimana dengan tekanan dan kekurangan nyaman yang biasa kamu rasakan? Itu semua sudah berkurang Bu, sekarang sudah jauh lebih baik. Sekarang Ibu minta kamu mengungkapkan pokok-pokok pembahasan kita atau rangkuman pembahasan kita. Baik Bu. Jadi sebelumnya saya yang meminta Ibu untuk melakukan konseling dikarenakan saya sedang dalam masalah. Mulailah bercerita dengan Ibu. Selama bercerita kita berusaha mencari jalan keluar dari masalah ini, sehingga kita dapat solusi bahwa saya harus memberikan pengertian dan penjelasan kepada tante saya agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi di kemudian hari. Dan saya sudah melakukan itu semua, dan ya hasilnya saya berhasil membangun komunikasi yang baik di antara kami. Baiklah, sekarang coba kamu ungkapkan perasaanmu setelah melewati semua ini.
Saya sangat senang dan lega, tidak ada lagi yang menjadi beban saya. Baiklah, karena semua sudah selesai, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Baik Bu, terima kasih banyak atas bantuan Ibu. Sama-sama nak, jangan sungkan jika membutuhkan bantuan ibu ya. Selamat siang. Siang Bu.